Because if there's one thing that is biologically certain about the human species is that it is a human species, one species. If we don't stop the destruction of our natural world, nothing else will matter. Simply put, if we don't protect nature, we can't protect ourselves. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Anggunsari, mahasiswa program studi Doktor Ilmu Lingkungan, Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro. Dan dalam kesempatan ini, saya akan mencoba untuk melakukan analisis terkait permasalahan lingkungan global sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Ekologi dan Perubahan Lingkungan Global yang diampu oleh Profesor Dr. Tri Retnaningsih Suprobowati, Master Applied Science, dengan tema Technologies for Municipal Waste Management, Current Status, Challenge and Solutions. Kita beralih ke informasi mengenai lingkungan. Permasalahan sampah menjadi pekerjaan rumah serius Pemprov DKI Jakarta, di mana pada 2021 TPST Bantar Gebang diprediksi capai kapasitas maksimumnya. Iya, Peter. Dan juga nih, demi menanggulangi sampah tersebut, sebanyak 4 Intermediate Treatment Facility atau ITF akan dibangun. Data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, dalam sehari warga Jakarta hasilkan 7.000 sampai 8.000 ton sampah per hari, di mana 1.100 ton diantaranya merupakan sampah plastik. Sampah-sampah warga tersebut pun dibawa ke TPST Bantar Gebang. Saat ini kapasitas TPST Bantar Gebang sendiri telah terisi 39 juta ton sampah dengan ketinggian mencapai 30 meter. Padahal kapasitas maksimal yang mampu ditampung TPST dengan luas 108 hektar tersebut hanya sebesar 49 juta ton. TPST Bantar Gebang sendiri diprediksi akan terisi penuh pada 2021 mendatang. Guna mengantisipasi masalah sampah warga ibu kota, Pemprov DKI Jakarta menggelontorkan dana sebesar 14 triliun rupiah. Dana tersebut digunakan untuk membangun 4 buah ITF atau Intermediate Treatment Facility di 4 wilayah, yakni Sunter, Duri Kosambi, Cakung, dan Marunda. Terkait dengan pengelolaan sampah, pemerintah telah mengeluarkan Perpres nomor 27 tahun 2017 tentang Jakstranas atau Kebijakan Strategis Nasional Pengolahan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga. Pemerintah Indonesia telah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga sebesar 30% di tahun 2025. Pengelolaan sampah khususnya di kota-kota besar Indonesia memang masih menjadi tantangan besar. Sudah sepatutnya seluruh elemen masyarakat berkolaborasi untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah tersebut. Extended Stakeholder Responsibility atau ESR bisa menjadi solusi untuk menangani masalah sampah plastik dan kemasan yang lebih efisien karena melibatkan semua pihak seperti pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya. Lalu program Extended Producer Responsibility atau EPR sebagai bagian dari ESR dan bentuk keterlibatan pelaku industri pun perlu diterapkan. Kemasan bekas yang bersih dan pengelolaan sampah yang berkelanjutan adalah tujuan utamanya. Adapun penerapan praktik ekonomi sirkular yang mampu mengurangi jumlah sampah plastik dan kemasan dengan menggunakan kembali maupun mendaur ulang sampah pasca konsumsi agar tetap memiliki nilai. Melalui praktik ekonomi sirkular yang terintegrasi, target pemerintah akan pengurangan timbunan sampah mungkin tercapai dan bisa memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan. Oke, baik. Berdasarkan video yang sudah diputar, sebelum narasi yang akan saya berikan, di sini kita bisa melakukan brainstorming bersama how urgent tentang sampah, terkait penanganan dan bagaimana to have a deal with this kind of issue problem. Okay, what kind of issue? Jadi meningkatnya produksi sampah perkotaan
terjadi akibat meningkatnya jumlah penduduk, booming ekonomi sebelum terjadinya COVID, kemudian juga urbanisasi yang cepat dan tingginya standar hidup atau konsumsi masyarakat. Dari point of view di atas menimbulkan masalah sosial dan lingkungan. And then the question is, what is the solution? Solusi yang pertama, kita bisa menerapkan teknologi yang ramah lingkungan. Tujuannya apa? Untuk menjamin keberlanjutan ekosistem kita. Kemudian juga menerapkan waste to material atau potensi pemulihan material, waste to energy, recovery produk menjadi energi alternatif, dan juga pengelolaan sampah yang integratif dan berkelanjutan. Pengolahan dan pengelolaan yang tepat akan dapat mengatasi salah satu permasalahan lingkungan global, yaitu sampah. Seperti yang saya katakan tadi, tujuannya apa? Untuk menjaga keberlanjutan ekosistem. Meningkatnya produksi sampah perkotaan dan faktor penyebabnya. Nah, di sini kita akan mencoba untuk meninjau terhadap kondisi di Indonesia. Most of factor itu salah satunya adalah urbanisasi di Indonesia. Bisa teman-teman lihat grafik terkait angka proyeksi persentase penduduk perkotaan perdesaan di tahun 2045. Dan menurut UN Habitat 2016 menyatakan bahwa di Indonesia 65% pertumbuhan penduduk perkotaan lebih disebabkan oleh migrasi dan sekitar 35% oleh pertumbuhan alamiah. Nah, meningkatnya konsumsi penduduk juga akan meningkatkan produksi sampah. Bisa kita lihat dari grafik yang sudah disajikan. Produksi sampah di Indonesia, pertumbuhan penduduk Indonesia yang cepat akan secara tidak langsung mempengaruhi peningkatan produksi limbah. Dan menurut Nyonite dan Bunga WG 2019, total penduduk di Indonesia akan terus meningkat tajam untuk 3 dekade mendatang, hingga sekitar 341 juta orang pada tahun 2050. Artinya apa? Dengan meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia, maka produksi sampah di Indonesia pun akan semakin meningkat. Nah, technologies for municipal waste management, current status, challenge, and solution. Di sini akan dititik beratkan pada pengolahan dan pengelolaan sampah itu sendiri. Bisa dilihat dari gambar 1, adanya contamination source as a result of solid waste mismanagement. Nah, di sini bisa kita lihat bersama adanya kesalahan dalam penanganan sampah sehingga dapat mempengaruhi environmental and health issues, disease factors and spread of infectious pathologies, marine litter, water, soil and air pollution, dan masih banyak lagi. Bisa dilihat dengan sangat jelas di gambar 1. Bagaimana untuk mengatasinya? Kita memerlukan sebuah konsep pengelolaan sampah integratif dan berkelanjutan. Circle yang sudah dipaparkan saya ambil dari sumber Sekhdar 2009 dan Guerrero dan Hochland 2013, dan ini merupakan hasil dari brainstorming kita bersama dalam tugas mata kuliah Ekologi Perubahan Lingkungan Global juga. Dan di sini dapat disimpulkan bahwasanya ada impact yang ditimbulkan akibat meningkatnya produksi sampah, dan juga bagaimana untuk menanganinya bisa dilihat dengan pelibatan semua stakeholder. Kemudian semua tahap pengelolaan itu harus diperhatikan dengan baik dan benar dan dijalankan dengan baik dan benar, serta memperhatikan perspektif yang integratif, diantaranya aspek regulasi dan kelembagaan, lingkungan, partisipasi publik, teknologi, keuangan, dan juga pembiayaan. Nah, di sini diperlukan sebuah integrated approach for sustainable solid waste management yang melibatkan banyak faktor, salah satunya adalah appropriate technology. Untuk aspek teknologi dan lingkungan, saya akan ambil case study dari TPST Bantar Gebang, di mana pemutakhiran pengembangan teknologi pengolahan sampah di TPST Bantar Gebang terus dilakukan. Seperti yang kita lihat di video yang sebelumnya, how huge sampah yang dihasilkan di DKI Jakarta sehingga butuh penanganan khusus, dan di sini TPST Bantar Gebang juga sudah melakukan pemakaian teknologi tepat guna, di mana akan dibangun waste to energy sebanyak 3-5 unit untuk mereduksi 18 juta meter kubik sampah. Dan sebelumnya TPST Bantar Gebang juga telah mengembangkan PLTSA, di mana memiliki nilai strategis yang dirancang menggunakan teknologi proses termal untuk mengurangi volume sampah secara cepat dan signifikan.
ramah lingkungan serta menghasilkan produk samping berupa listrik. Hal ini sesuai dengan Perpres 35 tahun 2018 tentang percepatan pembangunan infrastruktur pengolahan sampah menghasilkan energi listrik berbasis teknologi ramah lingkungan. Kemudian juga, selain mengatasi permasalahan lingkungan juga mengembangkan energi terbarukan, di mana sampah yang sudah dikeruk berpotensi untuk diolah menjadi RDF dan hal ini sudah terrealisir berdasarkan kerjasama dengan BPPT di tahun 2019 untuk membangun pilot project berupa pembangkit listrik tenaga sampah di dalam area TPST Bantar Gebang, di mana dibangun dengan kapasitas 50-100 ton sampah per hari dan direncanakan menghasilkan listrik sebesar 400 kWh. PLTSA ini mengolah sampah yang dihasilkan langsung oleh masyarakat atau fresh waste. Selain itu, hasil dari produksi landfill mining juga digunakan oleh PT Solusi Bangun Indonesia dan PT Indo Semen Tunggal Prakarsa untuk dikonversi menjadi RDF. Nah, kenapa aspek teknologi dan lingkungan ini harus diperhatikan? Karena penggunaan teknologi yang digunakan dari segi pengolahan itu tidak boleh menimbulkan dampak negatif lingkungan bagi masyarakat, di mana juga di video yang sebelumnya telah dipaparkan upaya yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta dalam membangun teknologi pengolahan sampah lingkungan yang dinamakan dengan Intermediate Treatment Facility atau ITF. Mengapa pengolahan sampah juga menjadi poin yang sangat penting? Jadi tidak hanya timbulan sampah yang memberikan dampak negatif, tapi juga ada yang dinamakan air lindi atau lisit yang bisa muncul akibat adanya timbulan sampah. Kenapa? Karena 39% sampah yang ada itu terdekomposisi. Air lindi hasil dekomposisi dapat mencemari air tanah apabila mengalami perkolasi kelapisan air tanah dan air permukaan apabila masuk dalam jumlah dan konsentrasi yang melebihi daya dukung atau kemampuan badan air untuk menguraikannya. Air lindi yang berada di permukaan tanah juga dapat menimbulkan polusi pada air tanah dan permukaan. Pengaruh dari air lindi terhadap lingkungan sangat bergantung kepada hasil olahan dari unit pengelola limbah tersebut. Dan TPST Bantar Gebang sudah memiliki unit pengelolanya dinamakan dengan IPAS, instalasi pengolahan air sampah, memiliki 3 unit IPAS dengan sistem activated sludge. Bagaimana dari unsur publik dan sosial budaya? Nah, diperlukan partisipasi publik secara aktif dari mulai proses produksi, pengumpulan dan pengolahan sampah, serta diperlukannya sosialisasi secara intensif terkait kesadaran dalam pengelolaan sampah, di mana pemerintah melalui kebijakannya mendorong keterlibatan aktif masyarakat termasuk LSM dalam mengelola sampah. Nah, dengan adanya partisipasi dari publik, sosial dan budaya ini akan mendorong keberhasilan sistem integrasi untuk pengambilan keputusan dalam pengalokasian sumber daya dan juga membuat perencanaan keberlanjutan proses manajemen sampah. Solusi ke depan. Kita tidak hanya berbicara tentang masalah, namun harus ada solusi yang dihasilkan, yaitu pengelolaan sampah yang integratif dan berkelanjutan. Di menit terakhir video yang dipaparkan juga sudah disounding terkait pengelolaan sampah yang integratif dan berkelanjutan, di antaranya memperhitungkan aspek lingkungan, teknologi, keuangan, partisipasi publik, dan regulasi dan kelembagaan dengan melibatkan pemanfaatan circular economy. Jadi apabila kelima aspek tersebut sudah bisa berjalan dengan baik, maka bisa mewujudkan sebuah pengelolaan sampah yang integratif dan berkelanjutan. Pengelolaan sampah yang tidak menyebabkan dampak kerusakan lingkungan baik biotik, abiotik maupun bagi manusia itu sendiri. Namun untuk mencapai itu semua diperlukan penyusunan regulasi dan perencanaan yang komprehensif, peningkatan kerjasama dengan swasta melalui skema P3, peningkatan sinergitas pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kesadaran sampah melalui sosialisasi dengan melibatkan juga pelaku informal. Nah, mungkin sekelumit paparan yang setidaknya bisa membuka wacana berpikir kita bagaimana apabila kita belum bisa untuk melakukan partisipasi aktif secara langsung, kita bisa memulai dari diri sendiri, yaitu dengan mereduksi jumlah sampah yang kita hasilkan.
Saya ambil quotes dari video yang sudah dipaparkan di awal. If we don't protect nature, we can't protect ourselves. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video berikutnya yang saya akan coba paparkan terkait solusi permasalahan persampahan dari segi teknologi yang lainnya, dan mudah-mudahan paparan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.